lanjut. Ini kita tentang ini ya, pencatatan keuangan ya. Nah, ini sederhana gitu ya, sederhana. Kita pun masih melakukannya menggunakan ini. Nah, kalau di kita itu ada namanya metode Excel untuk membuat laporan keuangan sederhana. Itu namanya Rosetta Stone. Mungkin Bapak Ibu di sini pernah dengar atau pernah ikut workshopnya atau pernah dapat ilmunya. Nah, itu ada, kalau Rosetta Stone itu ada tampilannya seperti ini kurang lebih. Itu ada 4 bagian, 1, 2, 3, dan 4. Kita bedah ya, kita bedah. Nah, ini area pencatatan transaksinya. Nah, ini yang kuning yang tadi, itu area pencatatan transaksi. Nah, ini misalnya kita pembelian tempo, pembelian cash, itu masuk ke sini semua. Kemudian area pokoknya pengeluaran, pemasukan, semua transaksi itu masuknya ke sini. Kemudian area neraca aktiva pasiva. Itu masuknya di sini ada cash, cash bank, piutang, persediaan peralatan, kemudian cadangan biaya, hutang dagang, hutang gaji, hutang pajak, modal awal, tambahan modal, laba ditahan, dan laba per hari. Nah, kemudian area laporan laba rugi di sini. Nah, ini area laporan laba rugi, kemudian area laporan arus cash. Nah, ini di sini. Nah, ini contoh laporan klien-klien kita yang tadi 35 klien. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu dapatkan laporan-laporannya seperti ini, itu di platform belajar bisa Potek. Ini beberapa kliennya. Nah, begini contoh laporan yang akan didapatkan di platform. Itu ada nih, kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Mudah-mudahan kelihatan. Kalau nggak kelihatan, coba di zoom. Di zoom pakai yang pakai HP itu bisa di zoom tuh. Ada nih apa namanya, penjualan retail berapa juta, kemudian segala macam. Kemudian ada juga beban usaha, ada gaji, beban-beban yang lain. Kemudian beban pajak juga kita masuk ke sini. Kemudian pendapatan non operasional jika ada. Nah, di sini udah jelas juga berapa persentasenya. Itu jelas banget, sehingga di ujung sekali itu kita dapat laba bersihnya berapa persen. Nah, ini yang apa namanya, yang laporan keuangan, laporan laba rugi ya, ini ya, laporan keuangan. Kalau di platform ini dapatnya harian seperti ini. Nah, ini adalah contohnya. Ini business owner pasti paham nih. Kalau sebelumnya udah pernah berbisnis gitu, paham. Gitu. Angka berdasarkan apa? Tergantung Bu Iwit ini angkanya. Kalau yang operasional ini ya, ini dari omset, sekian persen dari omset nih. Sekian persen dari omset, sekian persen dari omset, sekian persen dari omset. Gitu. Dari omset datanya. Setiap pebisnis butuh ambisi. Setiap ambisi butuh target. Setiap target butuh deadline. Setiap deadline butuh eksekutor. Setiap eksekutor butuh belajar. Setiap belajar butuh guru. Dan kamilah salah satu itu. Platform belajar bisnis Apotek, tempatnya belajar bisnis, tak sekedar memberi ilmu, tak sekedar berbagi apa yang sudah saya lakukan, tak sekedar memberi inspirasi, tak sekedar memberi sinar hangat di waktu pagi. Aku juga mendengarkan ceritamu. Aku juga mengerti ambisimu. Aku juga mendampingimu meraih target. Aku juga memfasilitasi kebutuhanmu.
aku juga mengejar-ngejarmu untuk tepat deadline. Aku mengajarimu untuk jadi eksekutor hebat dalam bisnismu. Kemudian neraca. Nah, ini laporan neraca. Ada aset lancar, kewajiban, aset nggak lancar, sama equity. Nah, ini totalnya harus sama. Nah, ini juga kelihatan neracanya. Kemudian laporan cash flow. Nah, ini juga akan didapatkan di laporan keuangan. Oke. Nah, ada 3 ya laporan keuangan yang penting ya. Pertama laporan laba rugi, kedua neraca, ketiga cash flow. Nah, ini teman-teman harus yang business owner harus terus memperhatikan data ini, data laporan keuangan ini. Nah, ini adalah indikator bisnis apotek ya. Salah satu indikator ada inventory turnover. Nah, ini indikator ini kalau hijau ini aman, kalau merah ini bahaya atau jelek gitu. Nah, ini misalnya inventory turnover kurang dari 30 hari perputaran obatnya ya, perputaran obat. Kurang dari 30 hari. Bagus banget nih. 17 hari. Kemudian HPP omset. HPP omsetnya ini targetnya kurang dari 75%. Tapi ternyata realisasinya ada yang 76, ada yang 78, ada yang 83 gitu. Itu merah. Kemudian nilai stoknya, nah ini termasuk pembelian ya, tuh kurang dari 80% omset. Tuh, 80% omset. Kemudian selisih stok opnam, tuh sebisa mungkin tidak ada selisih stok opnam. Kita juga masih ada tuh 17 juta, 7 juta. Kemudian net profit lebih dari 10%. Kemudian cash, uang cash sama hutang bank itu perbandingannya 1:3 biar aman, biar nggak deg-degan. Nah, begitu kira-kira untuk indikator bisnis apotek. Nah, ini selain dapat laporannya itu ya, yang di platform tadi kan dapat laporan keuangan tuh 3 laporan keuangan tadi, juga akan dapat laporan analisanya. Rata-rata omset sekian, omset bulan Juli sekian gitu. Nanti adapun apa yang harus dikerjakan gitu nanti sudah dibahas di private owner sharing. Nah, kita private owner sharing kita bahas laporan keuangannya dan PR-nya sampai kita dampingi buat eksekusinya. Nah, ini laporan ininya penjualannya tapi via WhatsApp yang ini. Nanti juga dapatnya via WhatsApp ya. Gitu. Nah, ini pertumbuhan omset dari bulan ke bulan. Dapat juga data seperti ini. Tuh, omsetnya bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Kelihatan ya? Kelihatan jelas ya? Oke, kelihatan jelas. Kemudian, nah ini pertumbuhan omset. Tadi dari bulan ke bulan. Sekarang pertumbuhan omset dari tahun ke tahun. Nah, ini dia. 2018, 2019, 20, 2021, target 2021, kekurangannya berapa. Nah, ini juga penting, salah satu penting dari orang keuangan itu bisa dapat data ini. Laporan penjualan per golongan. Nih, misalnya ada golongan alat kesehatan sekian juta. Oke, tiap bulan kita pantau, oh kenaikan kenapa gitu. Oh, Covid, jualan masker naik gitu. Atau herbal, oh herbal juga naik, ya banyak orang cari herbal gitu. Itu bisa jadi pertimbangan kita untuk menentukan langkah marketing ke depannya. Jadi pergolongan ini, dan ini bisa didapat dengan bantuan software gitu. Nah, ini adalah tren ya, data tren itu penting banget gitu. Nah, kemudian juga plus minus kasir. Nah, ini plus minus kasir juga penting banget, jangan sampai plusnya terlalu banyak atau minusnya terlalu banyak. Ini data plus minus kasir juga sebagai pegangan owner, data kita sebagai owner.